Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Yakobus 5 ayat 13 hingga 18. Mari kita membacanya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah, kita naikkan pujian bernyanyi buku nyanyian nomor 814 ayat 1. Ajar aku dengan rohmu, saya ajari au Tuhanku. Bila hikmat
Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah kita dan kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus juga Roh Kudus menyertai Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali di malam hari ini dalam acara ibadah pertanggiangan keluarga. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini tertulis dalam buku Yeremia pasal 33, dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita perhatikan buku kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Janji pemulihan keadilan Israel dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tempat tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang telah kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, tentu setiap orang mendambakan kehidupan yang baik. Terpenuhi setiap kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Setiap orang juga mendambakan keharmonisan hidup dengan lingkungan, dengan alam, dan dengan orang-orang yang sekitarnya. Itu meliputi rasa nyaman dan rasa aman, juga damai sejahtera. Dalam penghayatan Kristen tentu kita sepakati bahwa Allah itu Bapa kita, Yesus Kristus itu sebagai sumber dari berkat yang akan kita terima. Sebab tidak ada yang mustahil baginya, apalagi terhadap orang-orang atau umat yang telah dipilih olehnya. Karena itu Alkitab syarat dengan fakta-fakta historis
bagaimana perbuatan Allah begitu nyata di tengah-tengah kehidupan umatnya. Pernyataan ini perlu kita renungkan agar kita tetap percaya kepada kemahakuasaan Allah, cinta kasih dan kekekalan yang abadi dari Allah untuk kita. Dan semua cinta kasih Allah itu tidak akan pernah luntur, tetapi untuk selama-lamanya kasih setia Allah untuk setiap umatnya. Dan inilah sebetulnya yang menjadi dambaan setiap orang. Maka bagi setiap orang yang ingin memiliki berkat dari Tuhan, kenyamanan, bahkan kehidupan yang harmonis, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita berbicara bagaimana latar belakang konteks khotbah kali ini, maka kita akan mengetahui bahwa situasi kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah pada saat itu berada dalam pengepungan dan penaklukan dari bangsa Babel. Nah, dalam situasi itu tentu bangsa Israel sangat ketakutan dan mereka sangat-sangat putus asa pada saat itu. Tidak hanya bangsa Israel, Bapak Ibu, Yeremia sebagai nabi Tuhan juga menghadapi situasi yang sangat pelik, karena dia juga ikut ditahan di pelataran penjagaan istana Raja Yehuda. Jadi dalam situasi itu Nabi Yesaya juga hampir mengalami keputusasaan, karena dalam keadaan itu ya siapa yang bisa membebaskan kami? Dia begitu sangat pesimis, dia begitu sangat merasakan kegalauan yang sangat luar biasa dalam keadaan terkurung di pelataran penjagaan Raja Yehuda pada saat itu. Apalagi situasi dari fisikis Raja Yeremia adalah dia seorang yang sangat muda pada saat itu. Dalam kemudaannya itu tentu dalam situasi yang begitu sangat berat dia mengalami kekhawatiran, dia mengalami kegelisahan, bahkan dia mengalami suatu sikap yang tidak bisa tenang untuk menghadapi semuanya itu. Nah, bahkan Nabi Yeremia berkata karena putus asanya dia pada saat itu, dia katakan dalam Yeremia 20 ayat 14, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Nah, jadi kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dalam situasi yang berat itu dia melihat sesuatu yang timpang banyak ketidakadilan terjadi di mana-mana, seolah-olah Tuhan itu tidak bekerja menolong dia, seolah-olah Tuhan itu tidak berada di pihak bangsa Israel, umat kepilihan Allah. Jadi situasi itu betul-betul membuat Yeremia menjadi orang yang putus asa, tidak bersemangat. Karena situasi itu dia lihat banyak sekali kemerosotan moral, bahkan ketidakadilan terhadap bangsa pilihan Allah. Dia begitu sangat ketakutan. Pengalaman pahit itu membuat proses pemurnian dan penyadaran bahwa inilah jalan Tuhan supaya bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena memang tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Bahkan Nabi Yeremia mengalami sesuatu ketakutan yang luar biasa karena kemerosotan moral, bahkan apa yang terjadi terhadap bangsa Israel itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi dalam proses itu Tuhan menginginkan bangsa Israel itu kembalilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena dialah pencipta semesta ini. Itu yang terjadi dalam konteks ayat 1 dan 3. Nah, pernyataan ini sesungguhnya menyadarkan Yeremia dan seluruh umat Tuhan bahwa yang dipikirkan dan didambakan sering sekali tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita.
Musnahnya rumah-rumah dan dirobohkannya gedung-gedung istana serta tembok-tembok yang seharusnya menjadi penangkal pengepungan hancur karena murka dan amarah Tuhan. Itu mau menggambarkan bahwa kekuasaan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu proses yang terjadi dan apapun yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu mau mengarahkan mereka kembalilah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu berkuasa, bukan hanya menciptakan semesta ini, tapi Tuhan juga berkuasa untuk menghancurkan segala istana dan tembok-tembok berapapun kuatnya. Jadi dalam situasi itu pun Tuhan mencari bangsa Israel. Tuhan meneguhkan bangsa Israel, dan itulah janji Tuhan dalam konteks ayat 6 sampai dengan ayat 9. Jadi pemikiran Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa Tuhan itu seolah-olah enggak ada, rasa pesimis ya, rasa putus asa itu dipatahkan dengan konteks ayat 6 sampai dengan ayat 9. Itu janji Tuhan untuk memulihkan, untuk menyelamatkan bangsa Israel itu dari penindasan dan kungkungan dari bangsa Babel itu sendiri. Kembali kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Itu yang ingin Tuhan arahkan. Karena dalam janjinya ayat 6 sampai 9 itu adalah kekuasaan dan kekuatan Tuhan untuk menolong siapapun yang berada dalam setiap penderitaan. Dari awal kita sudah sepakat bahwa Tuhan itulah sumber berkat. Maka ketika Tuhan itu sumber berkat, segala penderitaan itu akan menjadi ringan dan biasa-biasa saja ketika kita kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan itulah sumber berkat. Tuhan itulah sumber pengampunan, Tuhan itulah sumber damai sejahtera, dan Tuhan itulah sumber dari segala kebutuhan kita. Bukan hanya persoalan daging, bukan hanya kebutuhan jasmani dan rohani kita, tapi setiap kebutuhan kita, Tuhan itu adalah sumber segala sesuatunya. Karena itu firman Tuhan hari ini mengarahkan kepada kita, datanglah kepada Tuhan apapun pergumulan kehidupan kita. Apapun yang menghampiri kita, Allah berjanji akan memulihkan keadaan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan tetap berkenan menerima keberadaan kita, seberapa besar pun dosa-dosa kita. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka berdosa, hubungan mereka dengan Allah itu sudah sangat-sangat hancur, tetapi Tuhan tetap memulihkan mereka. Tuhan datang mencari mereka ketika bangsa Israel itu menghadapi banyak penderitaan pada saat itu. Terlebih apa yang terjadi dalam konteks ayat 33. Minggu ini kita sudah masuk ke dalam minggu yang dinamakan Rogate, yang berarti berdoa. Sebagai orang yang percaya, dalam setiap penderitaanmu Bapak Ibu, enggak ada yang bisa menolong kita. Bahkan keluarga kita atau apapun yang kita percaya sering mengecewakan kita. Bahkan orang-orang terdekat kita sering membuat kita menjadi orang-orang yang kecewa dan mungkin saja menjadi patah semangat. Tetapi minggu Rogate mengarahkan dalam setiap kondisi dan situasi keadaan dirimu, apapun yang menimpamu, maka Rogate mengarahkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Berdoalah kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kita memiliki kekuatan untuk tetap menatap dan menjalani kehidupan ini. Orang yang berdoa tidak akan pernah pesimis. Tetapi orang yang berdoa akan selalu optimis bahwa Tuhan menolongku dan setiap perkara yang akan kujalani Tuhan pasti akan menolongku. Itulah minggu Rogate. Karena itu Bapak Ibu, ketika penderitaanmu begitu berat, berdiamlah di tempat tidurmu, berdoalah, panggil nama Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Tapi Tuhan akan selalu memanggil
kita. Kekuatan kita ada pada doa. Karena itu berdoalah senantiasa selalu kepada Tuhan, karena Dia sumber berkat dan anugerah kita. Tetap berdoa, terus berdoa, panggil nama Tuhan, maka setiap perjalanan kehidupanmu akan lebih terasa ringan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan sepanjang hari ini kepada setiap umat-Mu. Di malam hari ini kami diingatkan di Minggu Rogati untuk selalu berdoa, karena dengan berdoa kami akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah itu persoalan yang akan menimpa kami atau sukacita. Tapi kami percaya dengan berdoa Tuhan akan selalu menemani dan mengiringi perjalanan kehidupan kami. Bahkan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua ketika kami memiliki banyak beban hidup. Karena itu Tuhan Allah kami, dalam setiap beban hidup itu kami serahkan kepada Tuhan. Ketika banyak orang-orang yang berduka cita, mari Tuhan Kau hibur mereka. Ketika banyak orang yang berputus asa, mari Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. Ketika banyak orang yang ingin mencari pekerjaan, mari Tuhan Kau tunjukkan pekerjaan bagi mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Kau sembuhkan. Dan biarkanlah Tuhan tangan penyertaan-Mu memberkati dan menyertai setiap jemaat-Mu, agar mereka dilindungi, agar mereka dikuatkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan, di malam hari yang indah ini, ketika kami akan membaringkan tubuh kami di tempat tidur kami, Tuhan jaga kami, Tuhan sertai kami, agar esok pagi kami kembali bangun untuk kembali beraktivitas, untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah ragam kegiatan kami. Biarkanlah juga Tuhan kesehatan dan panjang umur menyertai perjalanan kehidupan kami. Di atas semuanya itu Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa, pelanggaran dan kesalahan kami, agar tidak terhalang berkat dan anugerah dari Tuhan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita dengar doa syafaat, kita naikkan pujian dari buku nyanyian nomor 487 ayat 1. Tekun di dalam doa, tung halak namar gogo. Marta yang meta gok puji-pujian dohot mauliate mau sobar anami tua dopa mole jahuba marhiti anakmu Yesus Kristus ala dipartikian Tuhan macetakas donaung huang uduh kami asini roham dohot denggan di basam nasa tuktong mangiring-iring jalan menugu-nugu kami di pardalanan ning udu nami saminggu manipat di pargugui hoda gendang to dinami Tuhan lahu mangula-ulaw nami nahobar tulomoni roham lumubi ma di partikyan Tuhan nang mangalap gugu pardaging partobyom mahami marhite hatam nabadiai di partangyangan keluarga nasa tok-tok kupatu pahami
Songon mangajari hami Tuhan, laho mangatusi na pinangidom siyang ngulo nami bi, ruas ni huriam hakabibi martuba. Alani ali Tuhan, di partikiano, di borongin na hulumon, bukaon nami ma parsauran nami dohoto di bagasak katam, dongani mahami ajari hami Tuhan marhiti to dimton di parbadia, asa waktu si hami Tuhan, dia do na pinangidom siyang ngulo nami bi. Hami sadok ruas ni huriam siyang namek mero di nama gurang, nasa doktong marsigatung tuho Tuhan, di saluhuta sini roham, na panguduhok kami manipatari, jala di loaso hami Tuhan marlas ni roha, mangule ulaon nami. Alani ali Tuhan, di pertanyaan nami, di boronginon hurajume hami Tuhan, naraho mangajari hami, naraho mangaliho gugu na baru, mangalehon pangatusion na baru diho Tuhan. Alani todim di barbadia mana maringan di ngunu nami bi. Ajari mahami Tuhan, asa talup, asa tu kuat tu si hami, hatam na badiai nagabi ujahan di ngunu nami. Alani ali Jahuba, gudang namasa ditongan di huriam, dumubi ma ditongan di lingkungan sangonin ang ditongan di keluarga nami bi. Alay ala di bagasan pos ni roha jala uduk sarep ni roha dohami Tuhan, marsoba pasahatong gulo nami hutangamu. Alani homa napature-ture hami marhite to dimto di barbadia. Lumubi ma di partikian Tuhan, di minggu-minggu na bartudion gudang dongan nami ruas ni huriam natongo di bagasan parsahitan di pamatang. Lumubi ma di ina nami mutiara buru tabunan natongon nuaing dirawat di rumah sakit medika. Songoninang ina nami si Seli buru sinaga natongo dirawat di bagas nasida Tuhan di martuba sada. Dohot ina nami buru sihotang na tongon nuaing peak di pedoman na di rumah sakit Mitra Medika. Tuhoro pasaton nami Tuhan asaho man na mangubadi. Horan mga sao na sini roham dohami Tuhan di ngulu nami on. Dangadong nasutar patu baho di ngulu niya kanaporseya diho. Alani ali Tuhan gomos dohami martangi ang mangidu manginik marsoba tuha dopamu. Asa asini roham ma Tuhan na pamalum nasida siapar sahiton nasida. Asa tarup nasida Tuhan marsaur musya dohot tami ruas ni huriam di martubon. Lahu mamuji pasang magwarmu na badiyay. Jala toktong di bagasan las ni roha hami Tuhan. Managa makaasi ni roham dobe. Alani ari Jahuba manami. Namarhabangsa di banu wagijang nahusob bahu puji hami Tuhan marhite gowarni anakmu Yesus Kristus sasi maroham di hami Tuhan. Dongani ajari pargugui hami Tuhan paso-paso na niudan di tangan nami. Paso-paso na niudan di pikiran nami na tao si parsau di honon nami dito ngani keluarga. Alani di Jahuba sahat tuhoma pertanyaan nami. Sahat tuhoma ngunu nami. Sahat tuhoma nang haporsyon nami hulam mga sahon guwarnya namu Yesus Kristus. Martangiang mangilik marsoba hami Tuhan. Asi maroham di hami. Muliate maliho. Amin. Kita naikkan pujian dari buku nyanyian nomor 733 ayat 1 hingga 2. Yesus lawatlah hambamu, dulu ma'awon o Tuhan. Sambil kita mempersembahkan persembahan. Janganlah Tuhan berlalu
Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.